Yuk berangkat. Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun yang lalu di kaldera Sunda. Gunung ini, menurut Teh Bakhtiar dan Dewi Syafriani dalam buku Bandung Purba, lebih muda dari Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Gunung Tangkuban Parahu terbentuk sekitar 10.000 hingga 1,5 ribu tahun yang lalu. Menurut Teh Bakhtiar, Gunung Tangkuban Parahu lahirnya setelah terbentuknya Sesar Lembang. Ketika Gunung Tangkuban Parahu meletus, sebagian material alirannya yang mengalir ke selatan tertahan di kaki patahan. Sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkuban Parahu telah membentuk 13 kawah. 3 kawah diantaranya yang populer dijadikan destinasi wisata, yakni Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dikaitkan dengan legenda Sang Kuryang yang dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya, Dayang Sumbi atau Rarasati. Untuk menggagalkan niat anaknya menikahinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sang Kuryang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam semalam. Ketika usahanya gagal, Sang Kuryang pun marah dan menendang perahu itu sehingga mendarat dalam keadaan terbalik. Perahu inilah yang kemudian membentuk Gunung Tangkuban Parahu. Bagi Jaka, ia adalah sahabat, juga seorang ayah. Jaka.
Gunung Tangkuban Parahu sempat meletus beberapa kali. Orang yang sempat mencatat letusannya pertama adalah botanis sekaligus geologis bernama Frans Wilhelm Jughon. Berdasarkan catatan yang dibuat Jughon tahun 1853, catatan pertama tentang letusan Gunung Tangkuban Parahu adalah tahun 1829. Tak ada data tentang letusan sebelumnya. Setelah itu, letusan beristirahat selama 17 tahun. Letusan berikut terjadi pada tahun 1846. Setelah itu, gunung tercatat aktif berturut-turut tahun 1867 dan 1887. Letusan besar berikutnya terjadi tahun 1896. Setelah gunung mengalami masa istirahat 50 tahun, aktivitas atau letusan kemudian terjadi tahun 1910 sampai dengan 2019 yang lalu. Menurut Teh Bakhtiar, masa istirahat antar letusan Gunung Tangkuban Parahu berlangsung antara 30 sampai 70 tahun. Sahabat, pada tahun 2005, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Daerah sudah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Tangkuban Parahu. Daerah-daerah yang rawan bencana dibagi dalam 3 kategori. Masing-masing kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Ada yang berada dalam radius 1 km, 5 km dari letusan, dan yang berpotensi terkena terjangan lahar dan hujan abu atau lontaran batu pijar. Dalam buku Bandung Purba disebutkan, lembah yang berpotensi dilanda lahar meliputi daerah Ciasem, Cimuji, Cikole, Cibogo, Cikapundung, Cihideng, Ciberem, dan Cimahi. Hati-hati sahabat, jangan terlalu tidur nyenyak. Waspadalah. Utara dari sesar Lembang dan juga sebelah selatan dari sesar Lembang. Jadi terbagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Nah, dalam hal ini karena sesar Lembang adalah sesar yang mengiri, jadi bagian sebelah utara itu akan bergerak ke arah kiri saya. Bagian yang sebelah selatan itu akan bergerak ke arah menuju ke arah kanan saya, dalam ini ke arah sana. Begitu. Jadi kita akan dengan memasang alat yang tegak lurus terhadap jalur ini, kita akan mengetahui sebenarnya berapa pergeseran bagian utara itu ke arah kiri saya dan bagian selatan ke arah kanan saya. Ya, pemetaan peta itu nanti hasilnya berupa zonasi ya, zonasi kawasan rawan bencana. Jadi zonasinya itu ada zonasi rendah, sangat rendah, menengah, dan tinggi. Seperti itu kami membuat zonasinya. Untuk kawasan sesar Lembang, karena sumbernya kita anggap sumber gempa buminya adalah di sesar Lembang, ya kawasannya di situ tinggi. Tetapi kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi itu tidak mutlak bahwa itu tidak boleh ada aktivitas apapun di situ. Tapi aktivitasnya adalah terbatas. Pemukiman pun juga terbatas sebenarnya. Dan pemukiman juga sebaiknya gitu bisa mengadop bangunan yang tahan gempa seperti itu. Jadi selain mitigasi bencana geologi, juga ada adaptasi terhadap bencana geologi. Salah satu upaya untuk adaptasi terhadap bencana geologi adalah penataan ruang yang berbasis kebencanaan geologi. Artinya kita tahu bahwa kita hidup di lingkungan yang memang punya potensi terhadap bencana geologi. Kalau kita tahu, ya kita yang beradaptasinya, bukan lingkungan beradaptasi terhadap kita, tapi kita yang beradaptasi. Caranya ya kita mengidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di sekitar kita. Kita tahu bagaimana cara kita upaya menyelamatkan diri. Misalnya jika terjadi gempa bumi, kita tahu bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Tata ruang ya, untuk tata ruang yaitu tata ruangnya yang harus berbasis mitigasi bencana geologi itu. Kebencanaan lah, nggak hanya bencana geologi tapi tata ruangnya. Misalnya ada kawasan-kawasan tertentu yang memang dia harus dibiarkan sebagai kawasan yang terbuka hijau gitu. Kemudian untuk pemukiman ya pemukiman yang seperti apa gitu di ruang-ruang tertentu untuk pemukiman, dan itu juga harus diatur juga gitu. Misalnya harus
bangunan tinggi itu ada aturannya seperti apa, tata ruang seperti itu. Jumat 26 Juli 2019, Gunung Tangkuban Parahu Kawah Ratu bererupsi. Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk gunung api aktif yang statusnya diawasi terus oleh Direktorat Vulkanologi Indonesia. Beberapa kawahnya masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan gunung ini. Di antara tanda aktivitas gunung berapi ini masih kita lihat sampai sekarang dengan ada munculnya gas belerang dari sumber-sumber air panas di kaki gunungnya. Di antaranya adalah di kawasan Ciater, Subang. Gunung Tangkuban Parahu pernah mengalami letusan kecil pada tahun 2006 yang menyebabkan 3 orang luka ringan. Sahabat, dari penjelasan ini bisa kita hitung sendiri sejak letusan pada tahun 2006 tersebut terhadap tahun 2022 sekarang. Adapun keakuratan prediksi meletusnya Gunung Tangkuban Parahu ini setidaknya merujuk pada masa istirahat antar letusan gunung. Untuk itu, semoga kita semua diberi kewaspadaan akan sebuah bencana alam yang sewaktu-waktu akan mengancam keselamatan nyawa kita. Sahabat. Oke teman-teman, sampai sini dulu video vlognya. Ini udah nyampe rumah. Kalau suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke. Alhamdulillah. Halo brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.